أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Serang balik. Webinar persembahan dari Minibulois bersama Dr. Gustaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Dr. Gustaf dipersilakan, Dok. Terima kasih Kak Reza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita bersama-sama atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas petunjuk dan rahmatnya, atas kebijaksanaannya Allah, kita semuanya bisa kumpul, kita semuanya bisa belajar silaturahmi bersama-sama pagi hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan supaya majelis ilmu kita pada pagi hari ini mulia di sisi Allah, serta mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, mari kita haturkan salam terbaik kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon izin sebelumnya cek sound suara saya terdengar baik ya. Nanti monggo dikabarin aja kalau suara saya terganggu. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman di balik layar Meaningful Ways Team yang masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa berbagi di pagi hari ini. Juga terima kasih Bapak Ibu ya yang berkenan hadir selalu, hadir penuh dalam kondisi bahagia, dalam kondisi ikhlas untuk menerima segala informasi yang dibagikan oleh saya maupun para guru lainnya. Serta yang juga tak kalah hormatnya saya kepada Kang Reza selaku moderator kita yang senantiasa mendampingi di hari ini maupun hari-hari pembelajaran lainnya. Yang saya lihat Kang Reza semakin hari semakin sibuk di aktivitas hari-harinya ya. Beliau ini orang hebat, Bapak Ibu. Beliau ini adalah pembicara, beliau ini life coach ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk belajar sama beliau, belajar. Ambil ilmunya sebanyak-banyaknya ya. Mungkin amalan beliau ini adalah memelihara rambutnya tidak lebih dari 3 senti. Jadi makanya jadi orang hebat ya beliau ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen jadi hebat seperti Kang Reza, nah udah tahu amalannya apa. Enggak, bercanda ya. Bapak Ibu hari ini seger semua saya lihat. Yang open cam cantik dan tampan semua, Masya Allah. Saya izin menyapa beberapa ya. Kalau saya sapa semua, nanti malah acara kita sampai jam 10 pagi. Jadi sapa beberapa yang tampak dulu saja, bukan berarti yang belum saya sapa tidak keren ya. Di sini ada Bunda Rio Akdaneli, sehat ya. Ada Bunda Nur Haimah dari Jakarta ini kayaknya ya. Kemudian ada Bunda Lulu dengan kerudung pink menawannya, sama seperti Bunda Nusi, kerudung pink mudanya. Senyumnya indah, Masya Allah. Kemudian ada Bunda Hastuti, ya nih habis sholat tadarusan sambil belajar, Masya Allah. Kemudian ada Bunda Husnita Pekanbaru, juga lumayan jauh ya. Kemudian ada Bunda Tita Rospita, wah, Masya Allah, seger, ya, sehat. Kemudian ada Bunda Cucu Bandung. Ah, ini sambil rebahan, ya, santai suasananya. Gak apa-apa Bunda Cucu, santai. Kok langsung berdiri, jangan. Kemudian ada yang senantiasa belajar dimanapun saya berada, itu adalah Mbak Diah Pusporini Tegal. Nah, ini beliau juga nakes ya.
Cuman udah menikmati hari tua nih, menikmati masa istirahatnya. Bukan hari tua, masih muda. Kemudian ada Pak Yayah, ya, Masya Allah, sambil santai di ruang tengah kayaknya nih. Ada Bunda Devi Sondari Bandung. Woi, Bandung udah dua orang nih, Masya Allah. Kemudian ada yang lumayan jauh juga dari tempat saya tinggal, yaitu Kak Ica Makassar. Wah, ini backgroundnya Madinah. Semoga Allah sampaikan kembali, bisa datang kembali ke Madinah dan Mekah ya. Ada Pak Jauhari Subianto, Masya Allah. Kemudian ada Bunda Nur Muderika, ini juga pembelajar sejati nih, sering saya lihat ya. Kak Ayu Metro Lampung juga sama, sering nih saya lihat nih. Dan nanti yang lain saya sapa nyusul ya. Mungkin apa namanya, baru bisa nyapa beberapa dulu. Nanti yang lain protes ini kalau saya sapa semuanya acaranya molor. Seperti yang tadi sudah saya dan Kang Reza sebut di awal ya Bapak Ibu, kita hari ini akan ngomongin soal jantung ya, dan ini juga spesial untuk nanti memperingati Hari Jantung Sedunia tanggal 29 September 2025. Nah, cuman mungkin kegiatan kita lebih awal ya daripada peringatan Hari Jantungnya. Maksudnya supaya nanti ketika di momen Hari Jantung Sedunia tanggal 29, Bapak Ibu semuanya sudah siap ya dengan ilmunya masing-masing ya. 29 itu berarti hari Senin ya. Eh, Senin apa hari apa itu ya? Coba ya. Kok saya kok lupa. 29, iya hari Senin. Alhamdulillah, benar rupanya. Baik, Bapak Ibu sudah siapkan posisi terbaik, sudah siapkan buku tulis atau catatan ya, termasuk pulpennya, kemudian minuman air hangatnya ya mungkin. Saya doakan Bapak Ibu ya yang pagi ini atau hari ini ada suatu hajat atau suatu kegiatan khusus. Saya mudah saya doakan semoga Allah mudahkan. Allah berkahi kegiatan dan hajatnya ya. Kemudian mungkin yang hari ini sedang kurang sehat ya, saya doakan insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesehatan kembali. Kemudian mungkin yang hari ini sedang melaksanakan sunnah puasa Kamis, saya doakan insya Allah kuat puasanya, diterima oleh Allah ibadahnya, dan diberikan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya lah pokoknya doa terbaik ya, terutama doa yang tak pernah lepas dari lisan saya adalah insya Allah Allah kumpulkan lagi dan kumpulkan terus kita yang pertama di Baitullah, di Mekah ya, di Madinah, kita bisa umroh bareng, kita bisa ziarah bareng. Kalau ada kesempatan pun kita bisa mungkin kajian bareng ya. Kalau saya lihat kemarin di Masjid Nabawi, pada beberapa titik memang ada beberapa jamaah itu yang sempat buka seperti apa ya, forum kecil gitu ya. Cuman kalau forumnya itu terlalu ramai biasanya akan ditegur atau diusir oleh askar. Nah, tapi kalau forumnya nggak begitu ramai biasanya akan dibiarkan oleh askar ya. Ya, semogalah itu kita yang punya kesempatan nanti ya. Mungkin kita bisa silaturahmi pakai grup misalnya 30 sampai 50 orang, kita bisa ziarah bareng, bisa tawaf bareng dan pokoknya senang-senang puas-puasin di Mekah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawwaroh. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah, insya Allah terwujud semuanya kita ya. Dan ini mungkin salam sapa saya buat teman-teman dari Universitas Sangga Buana Bandung. Ini saya juga lihat ada beberapa yang bergabung ya. Semoga istiqomah juga teman-teman dari USB Bandung bisa senantiasa menerima ilmu dari kami. Ya kita saling mengajari ya. Itu USB Bandung itu salah satu alma mater saya juga, tempat saya belajar menimba ilmu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, eh, kita coba beralih ke materi ya. Sudah nggak ada yang mau ke kamar kecil lagi, sudah siap semua buku catatan. Untuk itu saya mohon izin untuk membagikan visualisasi materi pada pagi hari ini. Ya ini dia.
Oke, muncul di layar Bapak Ibu semua, Alhamdulillah. Serangan jantung, serang balik nggak nih? Ya, boleh dijawab teman-teman. Kira-kira kalau ada serangan, terutama serangan jantung, kira-kira kita perlu serang balik nggak nih? Siapa yang mau? Siapa yang siap untuk menyerang balik? Kan sudah bertahan. Waktunya kita menyerang balik. Wah, kata Bunda Zaliyah Abu Bakar, serang balik. Wah, namanya mulia banget ya. Ada unsur nama sahabat Rasul Abu Bakar. Masya Allah. Serang, serang, serang balik. Masya Allah. Hmm, serang balik. Alhamdulillah. Picture-nya tentara Romawi agak susah. Nyari yang tentara Islam agak susah ketemunya. Dan kebetulan yang pas warnanya merah ya ini ya sudah anggap saja ini tentara Islam ya karena menutup aurat nih dia nih. Kalau tentara Romawi itu kan katanya ini ya agak terbuka aurat-auratnya. Iya, Abu Bakar nama ayah, Masya Allah, Insya Allah jadi keluarga yang mulia. Jadi keluarga yang senantiasa ikut tuntunan maupun ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Baik Bapak Ibu, ini pagi ini serangan ini langsung diorasikan oleh saya, Dr. Gustavian Zafaresa Pradana. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya adalah prajurit yang kita akan siap untuk menyerang balik, yang kita akan siap untuk eh, memperlihatkan bahwa kita ini bukan orang biasa, bahwa kita ini bukan makhluk yang lemah, ya. Memperlihatkan ke siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah membantu kita, supaya Allah eh, senantiasa menolong kita, ya. Nanti mohon sambil dikabari teman-teman kalau misalnya suara saya terganggu atau gambarnya mungkin ada gangguan ya, nanti bisa dibantu sama Kang Reza untuk mengatasinya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita memasuki medan perang, ada baiknya kita tuh belajar dulu tentang apa itu perang dan bagaimana perang itu bisa kita atasi dengan baik. Yang pertama, tujuan kita berperang itu jelas. Seperti pada zaman Rasul dan para sahabat. Beliau berperang bukan untuk menyerang atau bukan untuk mengganggu kehidupan orang lain. Beliau berperang itu nomor satu adalah membela diri dari ancaman musuh atau dari hinaan musuh yang menghina agama Allah. Ya, jadi tujuan pertama adalah membela diri. Tujuan kedua ialah memperlihatkan bahwa umat Islam bukan umat yang lemah. Ya, jadi kalaupun kita sekarang sedang berperang dalam urusan kesehatan, tujuannya jelas, yaitu apa? Salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup. Tujuan lainnya bisa, yaitu mendapatkan ridho Allah atau mencari ridho Allah atau mencari kasih sayang Allah. Ya, dan masih banyak tujuan-tujuan lainnya. Ya, silakan. Bapak Ibu sekarang boleh nggak saya ajakin untuk sedikit secara singkat tulis mungkin 3 sampai 5 kata apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu perang melawan penyakit. Terserah apakah saat ini Bapak Ibu beneran ada yang sedang masalah jantung atau ada masalah lainnya. Monggo kita bertukar semangat. Mbak Evi bilang tujuannya adalah sehat, betul. Sembuh, Mbak Fitri bilang. Oke, mungkin agak lebih panjang, 3 sampai 4 kata. Wah, ini Kayu Metro. Hidup sehat, ibadah lancar, ridho Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah, bisa silaturahmi. Aduh, aduh, cepet banget. Jadi nggak sempet baca nama teman-teman. Agar ibadah bisa tenang. Masya Allah, ini berarti eh, jawaban Bapak Ibu semuanya nilainya spiritual ya. Belum ada yang bernilai finansial ya, kalau saya lihat ya. Contohnya gimana dok kalau bernilai finansial? Misalnya gini, tujuan jelas adalah yang pertama, misalnya ya, menghemat biaya pengeluaran atau menghemat pengeluaran untuk pengobatan, misalnya. Ya, bagus, Masya Allah. Bisa kerja dengan nyaman, amin. Nah, ini teman-teman semuanya sudah bisa sharing apa tujuannya, clear.
Jadi kita punya clear goals ya. Jadi tujuan kita udah jelas. Apakah Bapak Ibu sekarang kondisinya sedang kurang sehat maupun memang betulan ada yang lagi sakit? Jadi sudah punya tujuan yang jelas untuk mengobati atau untuk memerangi penyakit ini. Nah, ini mohon maaf, nggak bisa saya baca satu persatu ya. Tapi semoga Bapak Ibu yang sedang ikut Zoom ini bisa saling membaca tujuan teman-temannya. Jadi supaya bisa jadi amal jariah. Nah, ini ada yang jawab tuh tadi eh, dari Mbak Rini Surabaya. Kalau sehat bisa untuk sedekah uangnya, bukan untuk berobat. Nah, bisa tuh. Amin. Insya Allah ya. Dari Mbak Sri Hasuti, tujuan sehat kita bisa aktivitas tanpa gangguan, tanpa hambatan, keluhan, sehingga tujuan sempurna. Mbak Nisa Makassar, saya kurang fit. Dokter lagi batuk lendir dan flu seperti dokter. Hah, flu? Emang saya flu ya? Apa seperti Kang Reza maksudnya tadi ya? Ya, pokoknya Kanisa sembuh, Kanisa sehat ya. Kita semuanya Allah berikan umur yang cukup untuk selalu beribadah, untuk bisa mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti kita mungkin bisa menutup usia ya atau wafat dalam kondisi terbaik, kondisi sedang beribadah, kondisi husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup gitu dulu ya. Mungkinnya Bapak Ibu nggak bisa saya baca satu-satu nih kayaknya. Soalnya cepet banget masuk inboxnya atau pesannya ya. Jadi eh, nampaklah semangat teman-teman. Kemudian yang kedua, filosofi yang kedua adalah kuasai medan perang. Ya gimana caranya kita bisa melawan musuh kalau kita nggak hafal medan perangnya? Apakah medan perangnya di berlumpur, medan perangnya bersalju? Bayangin ya, kalau seandainya misalnya medan perangnya bersalju, ternyata kita pakaiannya terbuka semua ya. Lengannya terbuka atau dadanya terbuka untuk bagi yang pria ya. Nah, berarti kan pada kedinginan ya. Sebaliknya kalau medan perangnya ternyata di padang pasir, tandus ya, ternyata kita menggunakan jaket atau menggunakan mantel ya diketawain sama musuh. Nah, untuk filosofi perang melawan serangan jantung ini yaitu adalah dengan mengikuti webinar dan kajian pola hidup sehat. Ya, jadi analogi filosofi perang di materi ini adalah mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa ikut webinar. Kalau ada webinar, kalau ada informasi apapun yang berkaitan dengan kesehatan atau dengan informasi yang produktif lainnya, silakan ikuti. Itu dalam rangka untuk menguasai medan perang kita. Apakah perang kesehatan ataupun perang finansial ya atau perang spiritual dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, apa nih? Buat kita geser kecepatan. Jadi ternyata kalau namanya perang itu nggak bisa lelet-lelet, nggak boleh yang namanya nunda-menunda. Semakin cepat bertindak, semakin baik. Sama seperti ketika kita terkena serangan jantung, semakin lama kita atau menunda kita dari serangan dari masalah jantung ini ya, maka kondisinya mungkin akan lebih berat lagi. Tapi kalau kemudian kita cepat ambil apa namanya, ambil tindakan ya, maka mungkin ada kemungkinan kita tetap bertahan hidup. Oke. Lalu kemudian yang keempat, logistik dan sumber daya. Nah, ini juga penting ya. Logistik dalam urusan materi pagi hari ini ialah teman-teman harus menyadari apakah ada dana yang cukup untuk membeli makanan sehat dan untuk terapi jika dibutuhkan. Yang jelas memang makanan sehat itu tetap biasanya ada biaya yang harus kita keluarkan. Mengenai biayanya kecil ataupun besar yaitu relatif, tergantung tempat tinggal teman-teman, tergantung jenis makanan yang teman-teman pilih. Tentu kalau makanan impor pasti kemungkinan besar lebih mahal daripada makanan yang di dalam negeri atau lokal ya. Begitu juga dengan terapi pilihan teman-teman, apakah ke rumah sakit atau ke komplementer ya seperti akupuntur, bekam, totok punggung, dan lain sebagainya, ya tetap membutuhkan biaya. Tapi di sisi logistik seperti ini, teman-teman, saya itu justru ingin mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pernah merasa hidup sehat itu mahal, karena nanti beneran dimahalin sama Allah. Karena Allah itu maha mengiyakan. Apalagi teman-teman bagi yang sudah pernah umroh, kerasa ya.
selalu diingetin sama mutawif atau tour leader kita, jangan ngomong sembarangan. Jangan ada terbesit di dalam hati sebuah apa ya, pemikiran-pemikiran negatif. Kalau bisa selama berada di situ, berpemikiran yang positif selalu. Doakan yang baik-baik. Ya Allah, izinkan hamba bisa punya kekayaan yang membawa berkah. Kekayaan yang bisa dirasakan manfaatnya untuk keluarga dan sanak keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, gitu loh. Sama seperti doa kita ketika kita mau hidup sehat. Ya Allah, mungkin memang harga makanan di sekitar kita yang sehat itu tidaklah murah. Tapi hamba yakin engkau adalah Tuhan yang Maha Kaya, maka izinkan hamba merasakan semua itu sebagai barang yang murah. Nah, berarti kan artinya terserah harga di pasarannya mungkin bisa aja mahal, tapi Allah berikan kesempatan kita, berikan kepada kita kesempatan lebih, berikan kepada kita rezeki lebih. Jadi melihat semua itu sebagai barang yang murah, gitu loh. Ya, doanya gitu. Jadi seringkali saya sebut hidup sehat itu mudah dan murah. Itu sebagai doa. Hidup sehat itu mudah dan murah. Yang mahal itu adalah istiqomah dan jannah serta berkahnya Allah. Ya. Jadi semua ujungnya. Hidup sehat itu mudah dan murah. Yang mahal itu berkah, istiqomah dan jannah. Nah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebentar, ini kok banyak yang ngechat ini pada ribut apa ini? Itu doa kalau lagi harga naik dok, saya minta agar saya tidak merasakannya. Amin, Bunda Zalia Abu Bakar. Ya, insya Allah. Kemudian Mbak Leni Mila juga positive thinking. Amin. Ya, ya. Mbak Rukiah juga bilang ya doa di sana itu ijabah. Karena memang di sana itu energinya tinggi banget ya. Walaupun panas terik, tapi kita tuh tetap semangat melangkah ke masjid. Nggak terasa itu panas itu. Nggak keluar keringat kita ya. Mau kita jalan kemana ya. Insya Allah tetap semangat. Ya, karena di sana adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tentu ini juga penting dalam kita bisa menguasai peperangan, yaitu adalah kita tahu betul bagaimana siasatnya. Kita tahu betul bagaimana kita maju dan kapan kita harus mundur. Nah, inilah namanya siasat atau strategi. Dalam peperangan atau dalam serangan balik kita untuk melawan serangan jantung, ialah siasat yang kita gunakan ialah hidup sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah banyak sekali mengajarkan pola hidup sehat, mulai dari fisik, mental, spiritual, dan sosial semuanya Islam ajarkan lewat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat yang cinta sama baginda Rasul, yang mengikuti sunnahnya, maka tambah lagi sunnahnya ditambah, yaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hidup sehat. Mayoritas di antara kita mungkin memahami sunnah itu ya sebatas di ibadah yaumiliyah ya atau apa ibadah harian ya. Misalnya contoh eh, sholat rawatib, kemudian sunnah-sunnah baca Quran, kemudian masuk ke kamar mandi, masuk masjid, itu kan semuanya udah adalah sunnah yang diajarkan Rasul. Tapi ketahuilah bahwa ternyata ajaran Rasul lebih luas lagi dari itu, yaitu apa? Untuk memastikan kita itu bisa hidup sehat dan penuh berkah. Nah, maka teman-teman, ajaran Rasul itu adalah yang kita gunakan menjadi strategi kita dalam serangan balik hari ini ya. Lalu kemudian kedisiplinan ya, yaitu apa? Makanan sehat itu dijaga, olahraganya juga dijaga. Olahraga paling simpel, paling gampang dan nggak butuh biaya itu ya jalan kaki. Dan ternyata jalan kaki itu juga termasuk olahraga. Banyak orang merasa, kalau jalan kaki mah bukan olahraga. Belum olahraga namanya kalau belum keringat. No, saya ingatkan sekali lagi ya, bahwa keberhasilan olahraga bukan diukur dari keringatnya, melainkan dari, siapa yang masih ingat, bisa kita gunakan indikator nadi, bisa kita gunakan dari indikator perubahan warna kulit, bisa kita gunakan indikatornya dari indikator suhu. Suhu apa dok? Suhu tubuh. Nah, gitu ya.
Kemudian emosional ini juga tak kalah penting ya. Lalu kemudian istirahat yang teratur serta konsisten. Jadi maksudnya kita itu makan sehat, olahraga, bukan angin-anginan. Bukan kalau ketika ada uang baru kita ngerjain. Bukan berarti ketika misalnya lagi semangat kita semangat, lagi males ya males, nggak gitu. Konsisten ya. Perlu diketahui bahwa sebetulnya kita dalam ibadah itu pentingnya itu bukan pada jor-jorannya kita beribadah, tapi tentang bagaimana kita itu bisa konsisten dan ada peningkatan. Seperti contoh, lebih baik mana? Sedekah 1 juta rupiah, tapi 3 tahun sekali, daripada sedekah sepekannya 10 ribu. Kan tampak ringan, tapi konsisten dan hasilnya lebih dahsyat. Apalagi kalau kemudian sedekahnya itu meningkat. Yang dari awalnya 10 ribu, meningkat jadi 15 ribu, sampailah jadi 1 juta dan itu konsisten. Nah, gitu loh. Sholat duha 12 rakaat, tapi sebulan sekali. Karena capek, bosen. Nah, makanya boleh lakukan treatment sholat duha misalnya sehari 2 rakaat. Nanti pelan-pelan meningkat. Dari 2 jadi 4. Dari 4 jadi 6. Dari 6 jadi 8. Terus suatu ketika mungkin lagi sibuk atau lagi capek, dari 8 rakaat besoknya turun jadi 4. Ya nggak apa-apa. Ya daripada tidak sama sekali. Nah gitu ya. Siap semuanya? Sudah pada paham tentang filosofi perang? Perang kita pada pagi hari ini untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi. Dalam rangka kita untuk menguasai medan perang, maka kita harus menguasai. Kita harus kenal dengan yang namanya jantung kita, teman-teman ya. Jadi pertama, ada yang namanya musuh bagi jantung kita. Wah, ini ibaratnya ini ya, syaiton ya, atau orang apa yang jahatnya ya, musuh jantung. Karena ada musuh, jadi ada sahabat jantung. Wah, ini ada ibu peri, ini ada malaikatnya. Tapi ini bukan menjadi dalil ya, bahwa musuh jantung ini selalu datangnya dari syaiton dan apa sahabat jantung datangnya dari malaikat yang enggak, belum tentu juga begitu. Maka mari kita lihat musuh jantung itu apa saja sih? Yang pertama, darah yang mengental atau kondisi darah yang lebih kental daripada biasanya. Nah, ini tentu sangat ditakuti oleh jantung dan membuat jantung kita sedikit lebih lemah daripada biasanya. Kemudian, yang kedua, lemak trans dan omega 6. Perlu diketahui teman-teman, lemak trans dan omega 6 ini paling banyak berada di gorengan atau makanan yang digoreng, ya. Terutama jika menggorengnya menggunakan minyak kelapa sawit. Ada 3 unsur lemak yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah lemak jenuh, yang kedua lemak tak jenuh, dan ketiga lemak trans. Mana yang dibutuhkan oleh tubuh dan mana yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan kalau bisa, jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Yang dibutuhkan oleh tubuh adalah lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Mereka berpasangan dan mereka adalah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sedangkan yang tidak dibutuhkan dan kalau bisa jangan sampai masuk ke badan kita ialah lemak trans. Lemak trans ini banyak terdapat di gorengan atau makanan yang digoreng. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Selama ini kita selalu didoktrin bahwa lemak itu adalah penyebab sakit jantung. Ada benarnya, ada juga kurang benarnya. Kurang benarnya adalah penyebutan kata lemak, karena lemak itu banyak jenisnya. Lemak yang mana yang bisa menyebabkan sakit jantung? Sedangkan ada benarnya jika yang disebut adalah lemak trans. Sedangkan lemak jenuh dan tak jenuh bukan sebagai penyebab sakit jantung dan stroke, bukan. Justru mereka yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memproduksi energi. Jantung dalam memompa darah sehari-hari membutuhkan energi. Bayangin kalau kita nggak makan, kita nggak mendapatkan asupan protein, kita nggak mendapatkan asupan lemak, maka yang ada seluruh tubuh kita akan lemah. Jadi, teman-teman, ketika menyimak suatu pernyataan, penyebab sakit jantung dan stroke adalah lemak. Lemak yang mana dulu, bos? Yaitu lemak trans.
Kemudian omega 6. Omega 6 ini selain di dalam gorengan, ternyata juga terdapat banyak di dalam minyak sayur. Jadi jangan sampai tertipu oleh iklan atau oleh produk-produk mentang-mentang ada kata-kata sayurnya, lalu seperti seolah ini membawa kesehatan. Nah, itulah pentingnya teman-teman, selalu ikut webinar-webinar kesehatan seperti ini dalam rangka untuk bisa menguasai medan perang. Minyak sayur memang ada kata sayurnya dan berasal dari sayur. Tapi di dalam minyak sayur itu terdapat banyak sekali omega 6 dan tubuh kita tidak membutuhkan omega 6, ya. Dan omega 6 ini yang bisa menyebabkan yang pertama, terjadinya inflamasi di pembuluh darah dan yang kedua menyebabkan darah lebih kental. Lalu kemudian yang ketiga sebagai musuhnya jantung ialah dendam dan kebencian. Mengerikan ya. Makanya kita tuh harus jadi pribadi yang legowo. Nggak usah banyak benci sama sesuatu. Kalaupun kondisi atau situasinya sedang berjalan seperti yang tidak dibayangkan, sudah merencanakan matang-matang tapi ternyata gagal, ya udah ikhlasin. Jangan didendamin, jangan disesali dan jangan dibenci. Apalagi sampai membenci diri sendiri. Ya, ketahuilah bahwa dendam dan kebencian itu adalah emosi negatif yang melemahkan jantung. Ya, ini dia tiga paling tidak minimal tiga musuh jantung. Kalau mau dibahas lebih lengkap, sebetulnya masih banyak musuh jantung lainnya. Cuman saya ambil tiga yang paling mudah dibahas, ya. Tiga dulu nih yang paling mudah dibahas. Dengan demikian berarti sahabat jantung ialah cukup air. Jadi jangan sampai kita dehidrasi, jangan males minum karena khawatirnya kalau kita malas minum nanti membuat darah kita jadi lebih kental, ya. Kemudian yang kedua, omega 3. Yang bisa melawan omega 6 dan lemak trans ini adalah omega 3. Omega 3 itu maksudnya ya bisa dikatakan lemak yang baik lah. Lemak trans itu lemak jahat. Jadi saya setuju kalau istilah baik dan jahat ini ada pada lemak, bukan pada kolesterol. Sering kita dengar bersama ada kolesterol baik dan ada kolesterol jahat. Sebetulnya itu nggak tepat. Nggak ada yang namanya kolesterol jahat dan baik. Kenapa? Karena semua kolesterol itu dibutuhkan oleh badan. Ya. Sedangkan kalau lemak, betul. Ada lemak jahat, ada lemak baik. Kenapa kok ada lemak jahat? Karena lemak itu tidak dibutuhkan. Dan lemak itu justru membawa penyakit buat tubuh kita. Bagaimana untuk melawan lemak jahat itu? Ialah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung omega 3. Omega 3 terdapat banyak di apa? Makanan yang terdapat di laut. Ya, ikan gitu kan? Ya, udang. Nah, apalagi kalau minyak ikan itu tinggi omega 3. Bagus. Jadi silakan kalau teman-teman mendengar ada produk minyak ikan, nah itu boleh teman-teman apa namanya ya beli silakan ya, karena memang omega 3 itu bagus, bisa melawan dan menurunkan kadar omega 6 di dalam darah kita. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan. Jadi lawan dari kebencian dan dendam itu adalah bahagia. Sempetin bahagia Bapak Ibu. Jangan susah-susah, jangan males-males. Siapin badan kita itu untuk bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu kita sendiri yang nentuin. Bahagia itu kita sendiri yang menciptakan. Dan bahagia itu tidak perlu repot-repot. Nggak mesti teman-teman harus pergi ke taman hiburan yang bayar mahal-mahal. Nggak mesti teman-teman liburan ke luar negeri untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena sebetulnya bahagia itu tergantung kita niat atau enggak. Bahagia itu bahkan bisa terjadi hanya dengan kumpul keluarga kecil, ada suami dan istri, kemudian ada anak, makan bersama, tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling membahas kesalahan masing-masing. Ingat, ada momen yang paling dibenci oleh para anak-anak, yaitu momen ketika dinasehati di atas meja makan sambil makan. Itu paling benci. Anak-anak paling nggak suka. Dan itu adalah momen yang akhirnya nanti akan dihindari.
Sehingga anak-anak selalu akan menghindari momen makan bersama di atas meja bareng sama orang tua. Karena orang tuanya tidak bisa menempatkan nasihat dengan baik di waktu yang terbaik. Makan-makan itu adalah momen yang bahagia, harus dengan penuh rasa syukur dan doa. Jangan untuk digunakan untuk ngomel, untuk menyalahkan, untuk menasehati. Nasihati terbaik itu adalah ketika mau tidur. Ada dua waktu nasihat terbaik. Ba'da sholat subuh dan ba'da sholat isya. Bukan ketika makan. Nah ini kebiasaan orang-orang tua zaman dulu ya. Jadi ketika lagi makan tuh udah happy aja. Kerasa loh teman-teman kalau misalnya di sini ada yang sebagai orang tua terbiasa menasihati anaknya ketika lagi makan di meja makan, itu pasti lama-lama anaknya akan menghindari momen tersebut. Entah cari alasan apalah, lagi belajar, lagi entah nanti ada alasan pergi kemana gitu kan ketika mendekati waktu makan. Nah, jadi lebih baik cari momen ketika kita menasihati di waktu yang lain. Perlu diketahui teman-teman, ternyata yang membuat kita bisa merasakan emosi, apakah itu negatif maupun positif, ternyata nggak cuma otak. Pusat pengaturan emosi memang betul di otak. Tapi ternyata untuk bisa mengekspresikan emosi tersebut, maka otak membutuhkan beberapa organ yang ada di badan kita. Saya sebutkan secara tipis-tipis saja. Sebagai contoh, organ lambung letaknya di ulu hati, di tengah agak ke kiri. Ternyata organ lambung punya emosi negatif dan punya emosi positif juga. Emosi positifnya, atau sorry, saya bacakan emosi negatifnya lambung dulu ya. Emosi negatifnya lambung adalah cemas. Jadi kalau Anda selalu cemas atau dikit-dikit cemas, maka siap-siaplah lambung Anda akan lemah. Sedangkan emosi positifnya lambung adalah kepercayaan atau keterbukaan perasaan kita. Barang siapa yang pengen lambungnya sehat atas izin Allah ya, maka jadilah pribadi yang mudah mempercayai orang atau mudah memberikan kepercayaan, nggak banyak suuzon, nggak banyak negative thinking gitu ya, dan terbuka. Jika ada masalah silakan ceritakan kepada orang yang dipercaya atau minimal terbuka sama Allah Subhanahu wa taala. Selain lambung, bahwa ternyata jantung juga punya emosi negatif dan positifnya. Kita bahas yang negatif dulu. Seperti yang tertulis di slide ini, emosi negatif jantung adalah dendam dan kebencian. Terasa ya kalau kita lagi dendam sama orang, orangnya lewat depan mata kita, wah dada itu terasanya panas. Dan jantung rasanya deg, 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 deg. Nah, kalau hal itu dipelihara dalam waktu yang lama, maka sama dengan Anda sedang investasi keburukan untuk jantung. Sedangkan emosi positifnya jantung adalah bahagia. Jadi kalau pengen jantungnya sehat, banyakin bahagia, banyakin bersyukur, banyakin senyum. Untuk memulai kebahagiaan itu dimulai dari simpul senyum kita. Tapi teman-teman, kita sadar bahwa yang namanya mengubah emosi negatif menjadi emosi positif ini membutuhkan waktu dan effort yang cukup besar. Bukan perkara yang mudah untuk mengubah emosi negatif menjadi emosi positif. Selain harus dibiasakan, teman-teman perlu didampingi untuk bisa menyembuhkan dari dalam kita sampailah keluar, healing inside out. Dan alhamdulillah, saya dan Bunda Anik menyiapkan sebuah wadah, menyiapkan sebuah tempat
ya, yaitu tentang musuh dan sahabat jantung. Ya, oke, kita geser lagi. Nah, ini loh teman-teman, penyebab lemahnya benteng pertahanan. Jadi memang wajar ya, sekuat apapun benteng kita, tetap bisa ada kemungkinan benteng kita itu diserang dan runtuh. Karena semuanya tergantung strategi dan persiapan. Oke, mari kita lihat apa sih yang menyebabkan benteng kita itu gampang diserang atau benteng kita itu lemah. Saya membuat singkatannya dengan komplotan Inflamavia. Siapa yang masih ingat dalam momen beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang kolesterol? Saya menampilkan dan memperkenalkan pertama kali komplotan ini di webinar kolesterol pada saat itu. Kalau nggak salah di bulan Juli, kita membahas kolesterol dan komplotan ini pertama kali saya kenalkan. Komplotan ini bernama Inflamavia. Dan ini namanya berasal dari kata inflamasi. Inflamasi itu adalah peradangan yang bikin pembuluh darah kita tuh bengkak-bengkak. Kalau pembuluh darah kita bengkak-bengkak, alhasil aliran darah di dalamnya jadinya tersumbat. Bayangin Bapak Ibu punya selang, sehari-hari menyiram tanaman menggunakan selang, tapi suatu kondisi selangnya ini mengembang. Mengembangnya itu keluar dan juga ke dalam rongganya. Kebayang rongganya yang tadinya mungkin segini, gara-gara dia bengkak jadinya mengecil. Masuk akal ya? Dan itu yang terjadi di pembuluh darah kita ketika terjadi peradangan. Apalagi peradangannya terus-menerus. Kok bisa dok peradangannya terus-menerus? Kan katanya tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Iya, peradangan ini terjadi hanya sekali kalau kita hanya ngerokoknya satu batang seumur hidup. Peradangan ini hanya terjadi sekali seumur hidup kalau kita makan gorengan hanya satu kali seumur hidup. Apalagi tuh? Ya rokok, ya gorengan, junk food, dan gula rafinasi. Atau gula buatan. Atau gula pasir. Jadi empat komplotan ini yang mengakibatkan pembuluh darah kita tuh mengalami peradangan yang rutin atau langganan lah. Langganan meradang pembuluh darah kita. Keseringan meradang jadinya pembuluh darah semakin sempit. Gara-gara semakin sempit, maka aliran darah di dalamnya jadi semakin sumbat dan tekanannya semakin naik. Makanya teman-teman, mungkin di antara teman-teman merasa saya badannya nggak gemuk, badan saya langsing, tapi kok tekanan darah saya tinggi. Ya memang karena tekanan darah itu bukan dipengaruhi oleh berat badan. Tekanan darah juga tidak dipengaruhi oleh sebanyak apapun Anda makan garam, enggak. Bukan itu pengaruhnya. Salah satu yang mempengaruhi tekanan darah adalah ukuran lubang pembuluh darah. Pembuluh darah semakin mengecil kalau kita sering ketemu sama komplotan inflamavia ini. Dan kenapa saya katakan mereka mafia? Karena mereka yang sudah menyudutkan kolesterol. Bahwa penyebab sakit jantung dan stroke adalah lemak dan kolesterol. Padahal lemak dan kolesterol adalah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Cuman selama ini mereka sudah menuduh, membuat doktrin kepada masyarakat seluruh dunia bahwa yang menyebabkan sakit jantung dan stroke adalah lemak dan kolesterol. Tidak pernah mereka menyebutkan bahwa penyebab sakit jantung nomor satu adalah gula pasir. Nggak pernah kan ketemu tagline, baik itu iklan atau apa ya, promosi kesehatan yang disampaikan oleh swasta atau pemerintah, tidak satupun saya mendapatkan kata bahwa hindari gula atau jauhi gula karena gula menjadi penyebab nomor satu penyakit jantung dan stroke. Tidak ada. Karena gula itu bisnis yang gurih. Gula itu bisnis yang besar keuntungannya. Sayang kalau masyarakat tahu fakta sebenarnya. Khawatirnya nanti bisnisnya jadi mati. Lebih baik kita nyalahin kolesterol saja. Lebih baik kita nyalahin lemak saja. Boleh sih nyalahin lemak, tapi perlu diketahui lemak yang mana dulu. Lemak itu kan ada tiga.
Dua yang dibutuhkan badan dan satu yang tidak dibutuhkan badan. Apa itu? Lemak trans yang berasal dari gorengan, dari junk food, ya, semuanya mengandung lemak trans. Dan itulah yang menyebabkan kita terkena penyakit kronik. Jadi sudah kenalan ya sama komplotan inflamavia ini? Sudah kenal? Sudah paham? Mari kita ikhtiarkan teman-teman dalam hati kita, kita siap untuk meninggalkan komplotan inflamavia ini. Sebanyak apapun webinar yang Anda ikuti untuk menjaga dan sembuh dari penyakit Anda, tapi Anda masih ketemu sama mereka berempat, ya susah. Sama kayak teman-teman itu naburin gula ke lautan. Lautannya sebegitu besarnya, gula yang Anda bawa hanya 1-2 kilo ya. Airnya nggak terasa manis, tetap asin. Ya, jadi jangan sampai ada kebocoran ya. Jaga pola hidup dengan makanan sehat, tapi juga tidak meninggalkan makanan yang tidak sehat. Nah, ini percuma, ya. Oke, cukup kenalannya dengan inflamavia. Setuju untuk tidak menyalahkan lemak dan kolesterol lagi, selain lemak trans ya. Mulai sekarang, cukupkan konsumsi gula pasirnya. Bagi yang sudah terlanjur beli, ada di dapur, ya sudah. Tunggu mereka sampai habis. Gunakannya secara bijaksana aja, ya. Dan untuk selanjutnya, tidak beli lagi. Kalau saya pilih, pemanisnya itu adalah stevia. Atau kalau stevia saya lagi habis, saya pakai gula cadangan yaitu gula aren. Oke, sering loh. Mengenai gula ini sering saya bahas. Semoga semakin nancep di akal dan di hati. Dokter, untuk anak-anak juga tidak diperbolehkan komplotan inflamasi, ya apa? Inflamavia ya. Buka, apa? Nggak boleh. Tetap mau anak atau dewasa ini komplotan ini adalah musuh bagi kita semua ya. Dan jangan sampai kita jadi korban iklan, teman-teman. Korban bisnisnya orang, ya. Dok, bikin telur mata sapi pakai minyak zaitun apakah aman? Loh, bukan apakah masih aman. Minyak zaitun nggak boleh dipanasin, Bapak Ibu. Minyak zaitun itu nggak boleh digoreng. Itu bisa menjadi penyebab kanker, ya. Jadi bukan bukan berarti masih aman. Memang nggak pernah aman. Minyak zaitun nggak boleh dipanasin. Tapi kalau misalnya telur mata sapinya sudah selesai digoreng, kemudian mau dimakan, diberi 1 sampai 2 tetes minyak zaitun dioles ke seluruh permukaan telur ya itu boleh. Yang penting minyak zaitunnya jangan ikut digoreng. Nggak boleh. Banyak jurnal dan penelitian tentang minyak zaitun yang dipanaskan ya. Silakan cari-carilah di Google. Bang Titan bilang pabrik gula ntar tutup. Iya, itu salah satu income terbesar. Salah satunya income terbesar untuk negeri kita juga ya. Rokok juga ya katanya sebagai income terbesarnya negeri kita ya. Ya Allah. Miris ya, ternyata makanya tidak ada larangan ngerokok dan gula ini. Kalau di luar negeri itu sebagai bentuk pembatasan rokok bagi pemerintah adalah rokoknya dimahalin. Kayak di Malaysia itu rokok bisa harganya 100 sampai 200 ribu. Di Arab Saudi juga sama. Rokok itu harganya bisa sampai 200 ribu rupiah. Tapi kalau di sini 40 ribu sudah bisa dibeli. Ya Allah. Oke, cara melawan saat kita diserang, Bapak Ibu. Yaitu dengan cara kita memahami dulu gejala sakit jantung. Di sini ada grafiknya, teman-teman. 5 grafik dari yang tinggi sampai yang rendah. Ini maksudnya grafik yang memberitahu gejala orang sakit jantung itu ada setidaknya ada 5 yang sering terjadi. Gejala lainnya masih banyak, tapi yang paling sering terjadi ini adalah 5 ini. Ya, yang pertama yang paling sering adalah nyeri dada bagian tengah. Jadi nyeri dadanya di bagian tengah. Dan spesifikasi nyerinya bukan sembarang nyeri. Nyerinya seperti ditimpa beban berat. Boleh kita tulis nyeri serangan jantung. Nyerinya terasa seperti ditimpa beban berat di dada.
Jadi kalau nyerinya terasa tusuk-menusuk, mungkin masih bisa kita katakan itu bukan serangan jantung. Karena jantung itu khas. Nyerinya terasa seperti ditekan, seperti didorong. Dada kita tuh seperti didorong, gitu ya. Kemudian yang kedua yang terbanyak ialah sesak napas, ya. Wah, rasanya napas itu terbatas, rasanya kalau kata orang bilang rasanya kayak mau mati gitu ya. Kemudian yang ketiga nyeri ulu hati. Nah, ini hati-hati ya buat teman-teman yang sering merasa nyeri ulu hati, bisa jadi itu penyakit lambung, tapi juga bisa jadi itu penyakit jantung. Tetap berhati-hati. Dan yang keempat, terasa nyeri punggung. Duh, bahkan nyerinya terasa di punggung bisa jadi. Dan yang kelima, bisa jadi kita mengalami pingsan. Jadi, lima gejala ini, teman-teman, gejala yang paling sering terjadi. Semakin kita paham gejala serangan jantung, maka insya Allah peluang selamat semakin besar. Jadi kita tidak telat, kita tidak terlambat dalam mengambil tindakan. Asalkan sudah merasakan nyeri atau gejala seperti ini, kita langsung bisa ambil tindakan. Nah, cuma tindakannya seperti apa, Dok? Nih, perhatikan baik-baik. Pertolongan pertama yang bisa kita lakukan sebagai orang awam, yang pertama adalah oksigenasi. Ketika ada seseorang yang mengalami satu di antara lima gejala ini, maka berikanlah dia ruang. Jangan dikerumunin maksudnya. Bukan berarti orangnya sedang nyeri dada, lalu kita siapin ruangan, kita siapin kamar, nggak gitu. Berikan ruang itu adalah berikan space atau kesempatan dia bisa bernafas lega. Jangan dikerumunin. Ini kebiasaan orang kalau ketemu sama orang yang lagi sakit, ketemu sama orang lagi pingsan, biasanya apa? Diminumin teh manis. Aduh, sakit apapun, obatnya bagi orang Indonesia adalah minum teh hangat, teh manis. Aduh, di dalam tehnya itu ada gula pasir, tubuhnya lagi keracunan gula pasir. Ayo, siapa yang masih melakukan itu? Sakit apapun orang, kita siapin, cari teh manis, cari teh hangat. Pertama, teh itu sifatnya adalah panas. Sifatnya adalah dingin, ya. Dan di dalamnya diberikan gula pasir, sifatnya jadi panas. Oke. Kemudian, teh itu dia menurunkan kemampuan tubuh menyerap zat besi. Artinya, orang lagi sakit itu kan berarti orangnya lagi lemah. Diberikan sesuatu yang juga melemahkan. Nah, lo. Jadi mulai sekarang taubat ya dari praktik atau dari kebiasaan memberikan teh hangat manis kepada orang yang lagi sakit ya. Kalau manisnya berasal dari stevia nggak apa-apa. Atau gula aren silahkan. Yang kedua, buka kancing baju dan penutup kepala. Mungkin orangnya ketika terkena serangan jantung lagi naik motor, pakai helm, pakai masker, dan pakai jaket. Nah, kemudian dia menepi sebentar merasa, tolong Bapak Ibu, tolong Pak, dada saya terasa sakit, terasa sesak napas. Nah, Bapak Ibu ingat materi ini. Wah, ini bisa jadi terkena serangan jantung. Sambil telepon ambulans atau cari orang yang bisa ngantar ke rumah sakit, maka posisikan pasien supaya bisa mendapatkan oksigen yang baik. Yaitu yang pertama, jangan dikerumunin, dan yang kedua, dibuka sedikit kancing bagian atas atau jaket resletingnya diturunkan, serta helm dan maskernya dibuka, supaya dia bisa mendapatkan oksigen yang cukup untuk bisa mensupport jantung dan otak. Bagi yang akhwat atau yang ibu-ibu, kalau mau membuka kancing dan penutup kepala, tolong atas izin orangnya, atau paling tidak jangan ada yang lawan jenis di situ ya. Suruh pergi dulu mungkin yang laki-lakinya. Oke, terus kemudian yang kedua adalah imobilisasi. Imobilisasi itu adalah lawan kata dari mobilisasi. Mobilisasi artinya bergerak, sedangkan imobilisasi artinya tidak bergerak. Yaitu ketika seseorang mengalami serangan jantung, ada baiknya dia langsung diem saja, udah duduk atau baring istirahat. Jangan banyak gerak, jangan batuk, jangan diajak ngomong, jangan ngeden. Makanya kalau di rumah sakit, pertolongan pertama pada saat orang terkena serangan jantung itu diberikan obat pencahar. Kenapa kok diberikan obat pencahar? Supaya orang tersebut kalau mau buang air besar tidak perlu ngeden. Supaya kotorannya bisa keluar sendiri.
dan disarankan untuk tidak diajak ngobrol oleh siapapun, oleh yang nganter maupun oleh tenaga kesehatannya itu biasanya ngobrol yang perlu-perlu saja. Tujuannya adalah untuk mengistirahatkan jantung. Jadi di sini imobilisasinya adalah bed rest dan jangan panik. Jangan panik ini artinya si pasien tidak panik, kita yang nolong pun tidak panik. Kemudian yang ketiga, sambil mempersiapkan oksigenasi, sambil imobilisasi pasien, kita sudah menyiapkan ambulans atau mobil untuk membawa orang tersebut ke UGD. Maksimal 30 menit, teman-teman. Kita cuma punya waktu ketika orang itu terkena serangan jantung, kita cuma punya waktu 30 menit, orang ini bisa sampai ke rumah sakit. Bayangin, waktunya sangat kritis, sangat mepet. Ya, jadi jangan lama-lama. Seperti yang tadi saya bilang, filosofi perang itu adalah kecepatan. Semakin cepat bertindak, semakin besar peluang kemenangan kita. Siap, silakan kalau ada yang mau screenshot bagian ini, bisa dipahami dengan mudah ya. Oke, saya geser. Serangan balik, ya ini artinya kita sudah siap. Kita tadi sudah belajar bagaimana siasatnya, kita sudah belajar bagaimana medan perangnya, dan sekarang waktunya kita serangan balik. Serangan balik ini ialah ikhtiar kita atau strategi kita mencegah serangan berikutnya. Jadi, boleh jadi kita terkena serangan satu kali, jangan sampai terjadi serangan dua, serangan tiga, atau bahkan usia kita pun ditutup oleh serangan yang pertama. Ya, jangan sampai ya. Bagaimana caranya, Dok? Ini yang pertama. Pilih makanan yang halal dan yang toib atau yang halal dan yang membawa kebaikan. Yang sudah pasti adalah hindari inflamavia tadi. Baik untuk anak-anak, untuk remaja maupun orang dewasa. Hindari inflamavia. Benar, hindari inflamavia. Itu penting. Apa aja tadi? Rokok, junk food, makanan yang digoreng, dan yang ketiga, gula rafinasi. Gula rafinasi di tempat Bapak Ibu banyak ya macam-macamnya ya. Apakah gula pasir, gula kristal, gula bubuk, dan lain sebagainya. Kalau membahas tentang gula ini perlu 1 sampai 2 kali pertemuan lah Bapak Ibu. Panjang soalnya. Sama seperti ketika kita mau membahas kolesterol. Bahkan webinar yang lalu membahas kolesterol sampai 3 hari pertemuan. Karena panjang. Kalau semuanya langsung ditembak dalam 1 hari, khawatirnya akan banyak yang terbuang atau lupa. Kemudian yang kedua ialah hidup dengan cara mindfulness. Legowo, sadar penuh tujuan hidup kita untuk apa. Tujuan hidup kita itu adalah surga. Jadi artinya kalau kita sudah punya tujuan hidupnya surga, selama kita hidup di dunia adalah kita mencari cara bagaimana kita bisa masuk surga. Ya kita sakinah bersama keluarga, kita mencari rezeki yang halal, memberikan rezeki yang halal kepada keluarga, membagikan sebagian rezeki halal kita kepada orang lain, menjaga ibadah harian kita, sholat, baca Quran, zakat bagi yang sudah wajib, umroh dan haji bagi yang mampu dan mau. Ketahuilah teman-teman, umroh dan haji atau umroh atau haji ini adalah satu dari rukun Islam yang harus kita penuhi. Tapi dok, saya orang miskin. Nah, itu Anda sendiri yang ngecap. Itu Anda sendiri yang minta barusan. Saya orang miskin. Padahal Allah Maha Kaya. Dan umroh itu bukan perkara kita punya uang atau umroh bukan perkara kita sehat. Betapa banyaknya jamaah umroh ketika nanti Anda merasakan betul-betul berada di Mekah dan Madinah. Anda bakal melihat banyak ternyata orang yang datang umroh itu pakai kursi roda, kondisinya sudah kurus kering, lemah, dipapah atau digendong sama orang.
sambil tawaf, sambil sa'i. Dan nggak sedikit orang-orang yang umroh dalam kondisi finansial yang kurang. Bagi yang sudah pernah umroh ketika sampai di kota Mekah, ingat ya, di Mekah itu masih cukup banyak orang yang tinggal di emperan jalan, di bawah jembatan atau kolong jembatan. Mungkin karena mereka tidak punya uang, tapi mereka tetap siap untuk melaksanakan umroh. Ya, bisa jadi juga kesembuhan kita ada pada ibadah umroh. Karena sabda Nabi Muhammad SAW jelas bahwa umroh dan haji adalah menolak kefakiran, kefakiran dan kesulitan. Jadi sampai di sana berdoalah Anda, ya Allah sembuhkanlah sakit jantung hamba ya Allah, sembuhkan sakit stroke hamba ya Allah, sembuhkan mata hamba ya Allah, sembuhkan finansial hamba ya Allah, bantu hamba bisa membayar hutang ya Allah. Ya, maka untuk hidup sehat, untuk bisa menyerang balik, mencegah serangan berikutnya dengan cara hidup mindfulness, hidup dengan penuh kesadaran. Seperti yang sudah pernah saya sebut tadi, healing inside out. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama berjalan menuju hidup yang mindfulness bersama saya dan Bunda Anik selama bulan Oktober. Ada beberapa pertemuan yang Bapak Ibu bisa ikuti untuk bisa belajar, untuk bisa move on, untuk bisa sembuh dari dalam keluar. Lewat apa? Healing inside out. Bagi yang belum mendaftar, boleh segera mendaftar karena sebentar lagi bulan Oktober, sebentar lagi kita akan mulai kelas perdananya dan kelasnya akan kita buat dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang penuh khidmat dan terutama pemateri yang ada di dalamnya ialah Bunda Anik, ialah pakarnya healing, pakarnya mengubah dari emosi negatif ke emosi positif. Bisa teman-teman lihat di ini rame kelasnya. Mirip seperti kelas All You Can Heal nih kemarin nih rame ya. Bahkan walaupun All You Can Heal kemarin dibatasi 150 orang, ternyata masih banyak yang mau mendaftar. Ya sudah, nanti mungkin bisa kita buka untuk yang batch 2. Tapi sebelum sampai di All You Can Heal, ayo kita siapin dulu, siapin batin dan visi kita untuk siap menerima informasi baru lewat Healing Inside Out. Dan ini dalam rangka kita untuk menyehatkan jantung kita, untuk mempersiapkan diri supaya tidak bertahap. Tentu namanya orang habis terkena serangan jantung ya nggak boleh dipaksakan olahraga ya. Olahraganya lakukan secara bertahap. Jalan kaki dulu sampai udah terbiasa, jantungnya udah mulai oke. Boleh lari-lari kecil ya, atau sai itu ya. Di dalam sai itu kan ada lari-lari kecil. Kemudian kalau mau angkat beban juga dimulai dari beban yang ringan dulu. Tetap olahraga terbaik untuk jantung adalah angkat beban dan lari. Cuman kalau Anda sudah pernah terkena serangan, jangan langsung angkat beban dan jangan langsung lari. Bertahap ya. Kemudian yang keempat ialah istirahat yang berkualitas, terutama koilulah. Koilulah tahu? Koilulah tuh tidur siang. Mulai dari setengah jam sebelum azan zuhur, kemudian Anda menunaikan ibadah ibadah sholat zuhur, kemudian mau lanjut tidur lagi silahkan. Habis tidur, mungkin 1 jam tidur, habis itu makan silahkan. Ya, karena memang dianjurkan kita itu istirahat siang. Karena ternyata teman-teman, sudah diteliti bahwa ketika siang hari, ada satu organ kita itu yang sedang kelelahan, yaitu jantung. Jantung, jam piketnya adalah mulai dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan alhamdulillah, di jam tersebut bertepatan juga dengan sunnahnya Qailullah.
Sunnah dari Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk tidur siang, ternyata manfaatnya untuk menyehatkan jantung. Jadi, kalau Anda mendapati anak atau pasangan Anda sedang tidur di jam-jam koilulah seperti ini, jangan diomel, jangan dimarahin atau jangan dibangunin. Kecuali mungkin azan zuhur sudah berkumandang, boleh bangunkan untuk menunaikan sholat zuhur dulu. Nanti habis sholat zuhur lanjut tidur lagi, boleh. Silakan. Nanti makannya habis tidur. Jangan kebalik. Habis sholat zuhur terus makan, baru tidur. Nah, itu kurang sehat. Ya, tapi kalau mau tidur dulu, tidurlah dulu, baru kemudian makan. Oke, ini 4 siasat kita untuk bisa menciptakan serangan balik kepada serangan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencegah serangan berikutnya. Jangan sampai. Oke, sekarang kita studi kasus sedikit. Apakah benar susu menjadi penyebab serangan jantung? Nah, ini ada fakta yang menarik, teman-teman. Mungkin selama ini banyak sekali informasi yang menampilkan bahwa susu kambing bisa membawa kesehatan, susu sapi manfaatnya begini-begini nih, gitu ya. Perlu kita ketahui dulu sebagai umat yang madani atau umat yang lebih maju daripada umat lainnya, yang pola pikirnya lebih cerdas, pola pikirnya lebih terbuka, lebih kritis, maka penting untuk Anda mempelajari ini. Yang pertama, perlu dibedakan dulu antara susu murni dan susu olahan. Seperti apa bedanya? Susu olahan, teman-teman, yang banyak dijual bebas, yang bermerek-merek, dia mengandung gugus gula lebih banyak daripada susu murni. Makanya, susu olahan itu punya gugus gula yang namanya laktosa. Laktosa itu sama dengan galaktosa ditambah glukosa. Nih ya, saya tulis ya. Laktosa itu sama dengan galaktosa ditambah glukosa. Tuh, saya tulis di kolom chat. Ya. Jadi artinya kandungan gula di dalam susu olahan itu berarti lebih besar daripada susu yang murni. Susu yang murni hanya mengandung gugus gula tunggal yang namanya galaktosa dan ini alami. Susu murni ya artinya susu langsung dari induknya. Ya, apakah itu air susu ibu, susu kambing, atau susu sapi. Ya, cuman sayangnya kalau susu sapi nggak bisa langsung diminum. Dia harus dibersihkan dulu. Harus disaring atau difilter dulu. Nah, kalau susu kambing bisa Anda minum langsung dari kambingnya. Lalu kemudian, susu olahan mengalami proses penambahan kalsium. Ya, kalau saya jadi produsen susu, saya juga pasti tentu akan membuat susu saya lebih manis dan susu saya bisa kaya kalsium, teman-teman, supaya bisa lebih laku. Kan brandingnya, wah ini susu tinggi kalsium, susu kaya kalsium. Masyarakat tergoda, wah tinggi ini, bagus ini. Nah, katanya begitu. Sedangkan susu murni, kandungan kalsiumnya dengan jumlah yang cukup, artinya tidak berlebihan. Nah, fakta seperti ini ternyata jika dihubungkan ada tulisan di bawah kecil, mungkin operator boleh gedein sedikit out frame sambil nunggu dibesarkan saya bacain ya. Gula berlebih dapat menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Siapa yang masih ingat tadi? Inflamavia. Gula buatan, salah satu komplotannya. Dan itu bisa menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, kalsium yang terakumulasi di dalam darah menyebabkan darah jadi mengental. Artinya teman-teman, kalau Anda habis minum susu terus tidak ngapa-ngapain, Anda habis minum susu langsung tidur. Sama dengan seperti Anda menumpuk kalsium di dalam aliran darah. Kalsium kalau dia hanya terputar-putar di dalam aliran darah, dia akan membuat darah tersebut jadi kental. Yang benar bagaimana? Habis minum susu, terutama susu yang tinggi kalsium, ada baiknya Anda lanjutkan dengan aktivitas atau olahraga. Supaya kalsiumnya yang tadinya mengendap atau yang berputar hanya di darah, bisa dipindahkan ke tulang, ke otot, dan ke saraf. Bagaimana cara memindahkan kalsium ke tulang, kalsium ke saraf, dan kalsium ke otot ialah dengan bantuan dua hal ini, yaitu lewat aktivitas dan yang kedua dengan bantuan vitamin D. Saya ulangi, bagaimana cara supaya kalsium tidak mengalir atau terputar-putar di dalam
aliran darah kita, yaitu dengan bantuan aktivitas yang cukup, dan yang kedua, vitamin D yang cukup. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan vitamin D? Yaitu dengan cara berjemur pagi dan sore, supaya mendapatkan ultraviolet yang bagus. Ini saya lihatkan skemanya ya. Vitamin D ternyata berasal dari kolesterol. Kolesterol terkena paparan ultraviolet berubah menjadi vitamin D. Tuh, saya tulis. Kolesterol jika terkena paparan ultraviolet matahari pagi dan sore dalam batas yang cukup, maka kolesterolnya kemudian berubah jadi vitamin D. Jadi tidak ada yang namanya kolesterol jahat, karena semua kolesterol baik. Ya, mendung hari ini, Bapak Ibu, UV itu hampir tidak bisa dibatasi oleh apapun kecuali oleh beton dan besi. Kalau hanya sekedar mendung, maka UV-nya tetap bisa masuk, menembus awan. Ya, sore jam berapa, Dok? Tergantung kalau Anda tinggalnya di area yang khatulistiwa ya, sore di atas jam setengah lima. Tapi kalau Anda jauh dari garis khatulistiwa, dari jam setengah empat, sudah boleh. Paginya, kalau untuk yang di garis ekuator, maksimal jam setengah delapan pagi. Kalau yang tinggalnya jauh dari garis ekuator, boleh sampai jam setengah sembilan pagi. Iya, UV juga tembus kaca. Makanya kalau di mobil itu biasanya kita masih lapis dengan kaca hitam lagi kan, untuk mengurangi lah UV yang masuk. Ya, pokoknya bagi teman-teman yang punya orang tua, punya kerabat yang minum susu tinggi kalsium, saya berani buktiin bahwa ketika mereka terbiasa minum susu tinggi kalsium dan tidak beraktivitas, maka pelan-pelan tekanan darahnya akan naik. Kenapa, Dok? Kok bisa tekanan darah naik? Yang pertama, kalsiumnya membuat yang pertama kalsiumnya membuat darahnya jadi kental, dan yang kedua, kebanyakan kalsium jadi melemahkan ginjal. Jadi tekanan darah ikutan naik. Gara-gara darahnya kental disertai dengan lemahnya ginjal, maka ujungnya adalah tekanan darah yang semakin naik. Nah, yang seperti ini kan jarang disiarkan oleh para produsen susu. Ya, jadi pinter-pinter kita lah. Ya, mereka juga nggak salah karena mereka juga punya kemauan untuk laku ya produknya ya. Cuman sayangnya eh, sedang, cuman sayangnya kita yang mungkin kurang update. Nah, maka kesempatan seperti ini kita belajar, kita sama-sama jadi lebih cerdas sekarang. Nah, sekarang teman-teman, mungkin selama ini kita kalau lagi sakit, kita lagi sulit, kita melupakan Allah. Kita jarang menempatkan Allah pada urutan pertama ketika kita sedang sakit. Sadarin deh, siapa yang kalau lagi sakit, yang diingat obatnya apa? Berobatnya di mana? Gak apa-apa, kita taubat sama-sama hari ini. Mulai sekarang, kalau kita sedang sakit atau sedang sulit, yang kita ingat pertama adalah Allah. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ayub alaihi salam. Beliau adalah nabi yang diberi cobaan dan ujian sakit dalam waktu yang sangat lama. Dan ada doa yang diajarkan oleh Nabi Ayub dan dituangkan di dalam Quran. Doanya bunyinya bagaimana? Ini dia. Boleh kita baca sama-sama walaupun teman-teman masih mute, nggak apa-apa. Saya lihat dari gerakan bibirnya saja. Ini ada di Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Ya, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Robbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Saya ulangi ya. Robbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, ya Tuhanku atau ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Atau boleh juga sesungguhnya aku telah ditimpa kesulitan. Padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Jawab pertanyaan saya. Apakah ada pernyataan Nabi Ayub minta sembuh di sini? Beliau itu nabi loh.
yang harusnya punya hak lebih daripada kita yang manusia biasa. Tapi ketika beliau sakit sudah bertahun-tahun, doanya pun tidak ada minta sembuh. Sedangkan kita ini manusia yang manusia biasa saja, sakit dikit langsung ya Allah sembuhkan hamba ya Allah, hamba menderita ya Allah, hamba sakit ya Allah, gitu kan? Kita terkena penyakit di usia 60 tahun. Artinya, usia 0 sampai 59 tahun kita tuh sehat. Ketika terkena badai penyakit 1 tahun aja, rasanya 59 tahun kemarin tuh nggak ada apa-apanya. Bukannya 59 tahun itu yang harusnya kita syukurin ya. Ah, kecil, sakitnya baru setahun. 59 tahun saya hidup bahagia. Gitu ya. Ayo sama-sama kita baca lagi. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Tapi aku sadar, aku yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ini romantis, Bapak Ibu. Ya, ibaratnya kalau kayak misalnya ibu-ibu, mungkin si bapak lupa ngasih uang belanja, ya. Jadi si ibu-ibu pun, ayah, ibu mau belanja. Dan ibu yakin bahwa ayah adalah ayah terbaik dari ayah yang ada di dunia ini. Ayah siapa yang kemudian nggak tersipu malu ya? Suami mana yang kemudian nggak seneng dipuji seperti itu? Akhirnya, oh ya Allah Bu, maafkan saya. Maafkan ayah lupa ngasih uang belanja nih. Ibu mau beli apa nih? Ayah kasih. Ya mungkin seperti itulah analoginya ya. Tapi ketahuilah bahwa ini Allah bukan manusia. Tentu bakal lebih bagus lagi nanti hasilnya. So sweet lah kalimatnya kata Mbak Dian. Meleleh. Siap. Mbak Rini Surabaya penuh dosa, lupa, taubat, astagfirullah. Jelek. Sip. Sama, saya juga jelek. Silakan mau screenshot. Ini coretan siapa mungkin boleh dihapus dulu karena mau pada screenshot doa ini. Oke, sudah di screenshot ya teman-teman ya. Oke, syukron teman-teman. Jazakallahu ahsanal jazah. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu Akbar. Tuh, di depan kita ada Ka'bah. Bayangin kita semuanya diberi kesempatan ada di antara ribuan atau bahkan jutaan jamaah yang berada di situ. Kelak, amin. Apakah bulan depan, apakah tahun depan tidak jadi masalah, ya. Kita tinggal aminkan, kita tunggu kapan Allah memanggil kita. Kita bisa sholat di Masjidil Haram, kita bisa sholat juga di Masjid Nabawi, bisa ziarah di makam Rasulullah, dan bisa sholat di taman surganya Allah, di Raudhah dan di Hijr Ismail, insya Allah. Ya, doakan semuanya baik-baik teman-teman. Dan di sini, setiap kali saya menutup materi, selalu saya ucap doanya itu, Jazakumullahu ahsanal jaza. Insya Allah akan ada balasan dari Allah berupa kebaikan yang terbaik atau balasan yang terbaik. Kata ahsan ini beda dengan kata hasan. Jadi, hasan itu adalah bahasa Arabnya dari baik. Tapi kalau sudah menggunakan kata ahsan, berarti lebih baik atau terbaik. Jadi beda ya, kalau saya nyebutnya jazakumullahu hasanal jaza dibanding dengan jazakumullahu ahsanal jaza. Jadi saya berharap Allah memberikan balasan terbaik atau paling tidak balasan yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak Ibu untuk kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Demikian yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi. Untuk itu saya minta dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Syukran jazakallah khair, jazakumullah hasanah jaza Dokter Gustaf pagi hari ini yang sudah bersamai kita pembelajaran yang alhamdulillah luar biasa banget ya. Boleh dong kalau bisa dituliskan dengan satu kata. Nah, apa yang didapatkan hari ini atau apa yang dirasakan? Bermanfaat atau bermanfaat banget? Yuk, boleh ya. Dan tadi juga beberapa kali Dokter Gustaf menyampaikan informasi insya Allah di bulan Oktober ya. Kita akan ada kelas bersama Dokter Gustaf dan juga Bunda Anik. Nah, healing. Ya, Bapak Ibu, tapi materi hari ini tanggung kalau dipotong gitu ya, biar lebih daging lagi. Nah, kan tuh ilmu yang bermanfaat banget katanya. Alhamdulillah sangat bersyukur hari ini materinya mantap. Yang lain gimana? Bersyukur hari ini dapat materi dari Dokter Gustaf ya. Saya kena banget tuh tadi di doa yang akhir itu, ya Allah. Baru serak-serak dikit aja langsung pengen buru-buru sembuh. Padahal bisa jadi ini pesan dari Allah tuh. Kang Reza lagi kebanyakan ngomongnya nggak baik, istirahat dulu ya katanya gitu. Makasih dok, sudah diingetin. Ya Allah, dinikmati. Walaupun mohon doanya ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa pulih kembali. Insya Kang Allah Reza ini menebar. makomnya beda ya. Tinggi makom beliau ini, Masya Allah. Bahkan hikmah yang beliau petik bisa setinggi itu coba, Masya Allah. Saya nggak Ya kepikiran kata, sampai situ padahal. Masya Allah, luar biasa. enggak Allah justru. izinkan Kang Reza menjadi orang yang soleh, mulia insya Amin, Allah di amin. sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin dok, ya wasilah dokter Gustaf lu bener Bapak Ibu saya mah bukannya mau ngomong apa-apa ya semenjak tahu ilmu gula tuh dari dokter Gustaf. Alhamdulillah zamin fadli Robbi udah nggak pernah beli gula pasir lagi tuh khususnya itu. Walaupun nasi masih belum bisa berkurang banyak gitu ya masih ada, tapi setidaknya gula pasir tuh udah nggak pernah beli sama sekali. Walaupun mungkin harus effort beli stevia gitu ya. Dan itu pun malah jadi jarang dipakai juga sih sebetulnya gitu. Alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah. Rezeki banget lah. Tidak apa sudah bisa menghilangkan gula termasuk dari rak dapur udah nggak ada tuh. Alhamdulillah istri pun sekarang masak udah nggak pernah pakai gula pasir lagi. Keren lah pokoknya. Alhamdulillah rezeki. Sehat-sehat ya dok ya. Terima kasih banyak I nih love you full, Kang Reza. Masya Allah. membersamai keluarga besar Meaningful Ways. Dan bagi yang satu lagi deh sebelum ditutup, bagi yang mendapatkan manfaat hari ini dan ingin menambah keberkahan ilmu yang didapatkan, boleh banget ya support terus Meaningful Ways ya. Boleh berapapun Bapak Ibu sebesar rasa syukur kita menghargai ilmu dan niatkan untuk itu tadi. Sama-sama kita berjuang menebarkan ilmu yang bermanfaat melalui Meaningful Ways. Yuk, cinta yang menyalakan jalan tuh. Langsung ke 766 711 3339. Bahkan terima kasih banyak untuk keluarga MSP yang sudah istiqomah memberikan support terbaiknya dengan doa-doa terbaik, ide-ide terbaik. Mangga bagi yang mau bergabung dengan MSP juga boleh banget. Kita banyak ngobrol, banyak sharing. Pokoknya banyak diskusi lah di grup MSP ini. Baik bersama Bunda Ambar ataupun Ustadz Indra. Bahkan ya dari teman-teman semua tuh kadang kita dapat insight, dapat inspirasi dari keluarga yang lainnya. Satu lagi untuk kelas eksklusif di pekan ini tetap ada insya Allah Sabtu Ahad ini. Jangan lupa, jangan lewatkan. Ada Pak Faiz dan juga Bunda Ambar. Nah, kemarin ada yang nanya lagi juga kapan Pak Faiz hadir lagi ke Meaningful Ways. Insya Allah ya di akhir pekan ini. Yuk, mangga amankan link Zoom-nya dengan cara daftar terlebih dahulu ya. Silahkan. Bagi MSP nggak perlu daftar-daftar lagi, semuanya sudah ada aksesnya nanti di grup MSP ya. Bagi yang mau join grup regulernya juga ada, mangga gitu ya. Dan seperti biasa dokter, sebelum ditutup, boleh berikan satu meaningful statement untuk closing pagi hari ini, mangga dok. Mungkin sifatnya bukan sebagai apa ya pesan atau reminder, tapi saya mau menyampaikan instruksi kepada teman-teman untuk menghafalkan doa kesembuhan tadi. Bisa jadi sembuhnya kita lama itu karena ada satu doa yang Allah tunggu-tunggu tapi tidak diucapkan oleh lisan kita. Hafalkan doanya itu pendek banget. Robbi ani masaniyat duru anta arhamar rahimin. Itu pendek, pendek banget. Atau paling tidak kalau nggak hafal bahasa Arabnya ya kita hafal secara
artia atau harfiahnya ya, bahwa di saat kita momen kesulitan yang kita tuntut atau kita nggak usah kebanyakan nuntut. Lebih banyaknya kita tuh memuji. Ambil hati Allah sebanyak-banyaknya. Ambil hati atau ambil ridho Allah sesering-sering mungkin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita jumpa di insya Allah di Kamis depan. Kita sama-sama tes ya doa tersebut. Teman-teman sudah harus hafal semuanya. Oke? Nanti kita sama-sama open mic. Kita bisa baca bersama-sama. Oke? Sekian mungkin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini dan insya Allah di setiap pagi setiap harinya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, ditutup dengan indah ya. Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Aduh, engkaulah Masya Allah. yang paling penyayang di antara penyayang. Aduh, itu kayaknya udah cukup banget sih. Doa nggak perlu minta sembuh ya. Alhamdulillah, dokter, terima kasih sudah mengingatkan kami pagi hari ini dan Siap, sama-sama, teman-teman Kang hampir Reza. 600 partisipan pagi hari ini, dan bagi yang ketinggalan Alhamdulillah. silahkan simak YouTube dari Meaningful Ways gitu ya. Dan jangan lupa juga di follow-follow akun Instagram meaningfulways.media, Dr. Gustafianza gitu ya. Yuk kita saling berkolaborasi, saling syiarkan kebaikan intinya. Akhir kata, biar lebih berkah tentu saja kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu, selamat beraktivitas di hari Kamis yang semakin manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa-doa terbaik buat Dr. Gustav. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu, atur nuhun. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu Terima kasih ahsanal Dr. jazaa. Sehat selalu ilmunya Khairat. Amin. Semoga selalu bisa membersamai kami. Ribaitullah. Sehat-sehat semuanya. Insya Allah kita semuanya bahagia. Surga Allah. Amin. Terima kasih doanya Bapak Ibu. Beautiful. Ribaitullah. Alhamdulillah. Semuanya turun Kang Reza. Semoga cepat sembuh Kang Reza. Amin, amin. Karena itu sembuh. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in a time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to light, to light. Cause I follow to light, to light. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed.